sahih wa qala alaihi salatu wassalam Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi man sami'a an-nida'a farighan sahihan falam yujib fala salata lahu. Jadi barang siapa yang mendengar suara azan keadaannya sehat dan tidak ada terikat suatu apapun, kemudian tidak menyambutnya, tidak mendatangi salat tadi, fala salata lahu, maka dia tidak diterima salatnya. Ini termasuk dalil yang digunakan oleh ahlul zahir. Ahlul zahir itu mengatakan salat jamaah itu wajib fardhu ain. Artinya kalau tidak salat jamaah di masjid tidak diterima salatnya. Ini nanti saya akan jelaskan beberapa pendapat ulama yang berkaitan dengan ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ya Rasul hampir-hampir berkehendak untuk membakar rumah orang-orang yang tidak mendatangi masjid untuk salat berjamaah. Ya, itu ada hadisnya, wal hadis sahih. Kemudian semuanya itu adalah memiliki tujuan tasydid wa tahdid. Ya, sesuatu yang memang ancaman dan perintah yang begitu ketat untuk agar mereka-mereka yang meninggalkan salat jamaah tanpa alasan yang dibenarkan. Wal udhru sahih, alasan yang dibenarkan itu seperti apa sih? Nah, ini dijelaskan oleh sahibul kitab. Ya, alasan yang dibenarkan untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Yang pertama adalah, atau yang dijelaskan di sini adalah, huwallazi la yumkinul hudur ma'ahu biwajhim ma. Gak mungkin dia bisa sholat di masjid. Ya, apa salah satunya? Ya, kalaupun dia bisa datang sangat berat sekali, masyaqqahnya luar biasa. Ya, dan sangat sulit dilakukan oleh sebagian besar orang aktsarun nas untuk memikul beban tadi. Walaupun demikian, ya, ini sudah ada kesulitan, tetap afdal juga hadir. Apa? Tadi hadis Ibni Ummi Maktum. Bayangkan nggak melihat, tidak ada yang gandeng ke masjid. Kondisi jalan itu juga banyak lubang-lubang juga, banyak serangga, banyak ini, dan rumahnya jauh. Itu pun tetap, ya, cuma perlu kita garis bawahi bahwa di saat itu memang tidak ada pengeras suara. Ya, sekarang mungkin sampai 1 kilo, 2 kilo kedengeran juga, tapi cukup banyak masjid-masjid yang di sekitar rumah juga banyak. Jadi kalaupun keadaannya begitu berat, afdal ya hadir jamaah di masjid. Dan pahalanya begitu besar, wa thawabu fihi aksar, kecuali dalam contoh-contoh yang sangat langka. Apa itu? Ya, alasan yang dibenarkan itu seperti seseorang punya penyakit al-ishal, al-mutawatir. Ya, ishal mutawatir itu ya selalu ke kamar kecil. Ya, diare, ini nggak mungkin dia ke masjid. Bayangkan kalau ke masjid jadi ya perlu dibersihkan. Jadi ini sesuatu alasan yang luar biasa, yang sulit dia. Sebab bisa mengotorkan masjid juga. Atau yang seperti itu. Yang seperti itu umpamanya sudah, ya dia mau bangun aja nggak bisa, bagaimana mau ke masjid. Ya, kondisinya udah nggak bisa. Ya, atau mungkin dalam saat ini dia kondisinya kena virus umpamanya COVID. Ya, sebaiknya jangan ke masjid sebab nanti bisa yang lain-lain juga kena. Jadi ada hal-hal yang memang kalau ke sana itu bukan dirinya tapi akan mengotori masjid, menyebarkan virus. Umpamanya kalau dia positif, sebaiknya dia isoman, ya, isolasi mandiri, jangan dia ke masjid atau ke tempat kumpul-kumpul yang lain. Itu. Jadi diberikan contoh, tinggal kita lihat apa yang seperti contoh seperti ini yang membuat dia nggak bisa ke masjid yang, ya, walaupun dia insya Allah mendapatkan pahala itu sendiri, seperti yang dijelaskan berikut ini. Wal udhur innama
ma'nahu suqutul haraj 'anil ma'dzur. Jadi alasan yang dibenarkan itu, maka kesulitan tadi itu yang membuat orang tadi itu tidak lagi diwajibkan untuk berangkat ke masjid. Wa qad yahsulu thawab ma isqatil haraj liman kana udhruhu sadiqan. Jadi yang punya alasan yang benar, alasan yang tepat, alasan yang secara syar'i dibenarkan, dia akan mendapatkan pahala solat berjamaah. Kenapa? Memang dia pada dasarnya mau datang, dia ingin dengan kondisi apapun, tapi nggak mungkin bisa. Ya, seperti tadi yang sering ke kamar kecil, nggak mungkin dia bisa ke masjid. Dan di hati itu terasa wa yaqau fi qalbihi li adami huduri huznun. Dia merasa sedih nggak bisa ikut berjamaah di masjid. Terasa itu. Ya, hati itu nggak bisa dibohongin, ya. Karena dia merasa di situ berjamaah pahalanya berlipat ganda, dan dia merasa dia hilang pahala yang begitu besar, seperti yang dijelaskan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa peperangan, inna aqwaman khalfana bil Madinah. Jadi ada sekelompok saudara-saudara di Madinah yang tidak ikut bersama-sama kita perang, tapi mereka selalu menyertai kita. Masirna masiran wala qata'na wadiyan. Tidak ada satu tempat yang kita pergi dan tidak ada satu wadi, lembah yang kita turuni, yang kita datangi, kecuali mereka semua beserta kita. Itu habasahumul udhru. Mereka itu tidak bersama-sama kita karena ada uzur. Apakah sakit, apakah mau berangkat, gak punya bekal. Sebab perang saat itu masing-masing menyiapkan. Gak ada anggaran di negara itu menyiapkan kuda, enggak. Masing-masing menyiapkan. Ya, dan ketika dia tidak punya persiapan sama sekali, atau kondisinya memang berat, sakit, ya sudah. Dia tetap berada di kota Madinah, tapi pahalanya dapat. Wa ka'annahum alladhina qala wala alladhina idza ma tahmiluhum tawallaw. Jadi mereka udah siap datang kepada Rasul untuk ikut, tapi enggak ada kuda, enggak ada ini, enggak ada semuanya. Maka mereka berpaling, wa yunuhum tafidhu minad dam'i hazana. Ya, mereka enggak jadi berangkat, tapi air mata ini menangis karena sedih tidak dapat bergabung dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat yang lain untuk berjuang di jalan Allah. Wa man fi ma'nahum min ahli sidqi wal ikhlas. Ya, dan mereka-mereka yang seperti itu dari orang-orang yang jujur, orang-orang yang ikhlas, wa quwwatur raghbah fi ma indallah, dan keinginan yang luar biasa atas apa yang ada Allah janjikan di sisinya kelak di akhirat. Wa badrun nasi madutul. Jadi berkorban apapun, yang penting bisa meraih apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menggapai ridhonya. Jadi tidak sembarang uzur yang dibolehkan, yang diterima, tapi uzur dan alasan yang benar-benar bisa diterima.